Pencak silat dalam konteks filosofi sangat kental dengan ajaran budi luhur yang senafas dengan kepribadian bangsa Indonesia. Saya Dinarianti dari Prodi Administrasi Negara. Nama saya Merinda Gustianggraini dengan NIM 220810201082. Nama saya Laura Nurmanikiswa. Saya dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rini Pamungkas, nomor induk mahasiswa 2201110201035 dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Perkenalkan, saya Davina dari Kesekretariatan. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang artinya adalah kesatuan. Jadi, pengertian atau definisi dari integrasi nasional adalah suatu hal yang bisa menyatukan sebuah perbedaan seperti ras, agama, budaya, bahasa, adat istiadat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Integrasi nasional dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah suatu perkumpulan beberapa kelompok budaya atau sosial yang berbeda yang menempati suatu wilayah tertentu dengan tujuan membentuk identitas nasional. Contohnya, bangsa Indonesia pada awalnya hanya terdiri dari beberapa kelompok budaya yang berbeda yang menempati suatu negara, yaitu negara Indonesia. Sehingga seiring berjalannya waktu, terbentuklah identitas nasional, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah yaitu pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit nasional yang lebih kecil. Contohnya, seperti yang kita tahu, Pulau Natuna merupakan bagian Indonesia dan sudah diakui oleh PBB. Sehingga pemerintah Indonesia memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan mengawasi segala sesuatu yang terjadi di Pulau Natuna. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai adalah persetujuan bersama terhadap nilai bersama dengan tujuan memelihara tata tertib sosial. Contohnya, sejak Indonesia sudah merdeka, sudah disepakati secara bersama-sama bahwa Pancasila sebagai nilai bersama yang bisa menyatukan keberagaman dan perbedaan di Indonesia. Yang keempat, integrasi elit massa, yaitu penyatuan kesepahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Contohnya, adanya obrolan intensif antara bupati dengan rakyat daerah. Yang kelima, integrasi tingkah laku, yaitu pembentukan perilaku yang sudah terintegrasi dan dapat diterima dengan tujuan mencapai tujuan yang bersama-sama. Contohnya, perkumpulan beberapa orang yang bekerja sama untuk membuat suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etnosentrisme. Etnosentrisme dapat kita kutip dari ekspor bibliografis, yaitu kecenderungan melihat dunia hanya melalui sudut pandang kelompoknya sendiri. Etnosentrisme juga biasanya disertai dengan sikap serta pandangan meremehkan masyarakat lain, atau dengan sikap suatu kelompok yang merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat dari kelompok masyarakat lain. Dengan begitu, mereka menjadikan nilai dan norma yang dimiliki sebagai dasar untuk menilai masyarakat kelompok lain. Contoh dari adanya paham etnosentrisme yang dapat mengancam integrasi bangsa yaitu adanya perselisihan antar perguruan silat. Jadi pada tahun 2022 ini telah terjadi setidaknya lebih dari satu kasus perselisihan antar perguruan silat. Kasus yang pertama yaitu terjadi di Kota Madiun. Dikutip dari Detik News bahwasanya kejadian tersebut dipicu dari saling ejek-mengejek yang kemudian dilanjutkan dengan aksi saling lempar batu. Kejadian ini membuat warga sekitar merasa terancam dan berpotensi menyebabkan kerusakan yang lebih meluas. Nah,
Terus kasus yang kedua yaitu yang terjadi di Banyuwangi. Bisa kita lihat di sini. Yang terjadi di Banyuwangi ini mengakibatkan 21 warga luka-luka dan merenggut 1 korban nyawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang paham etnosentrisme berpengaruh pada integrasi suatu bangsa. Jadi etnosentrisme kembali lagi pada definisinya sendiri, etnosentrisme merupakan suatu paham yang menganggap budaya dari daerah itu sendiri itu lebih baik dari budaya dari daerah lain. Jadi etnosentrisme itu lebih ke anggapan mindset atau anggapan dari suatu daerah bahwa budaya di daerah tersebut bisa saja paling baik atau lebih baik dari daerah lain. Anggapan ini dapat menyebabkan beberapa konflik pada suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia, yaitu yang pertama konflik horizontal. Jadi dari kelompok saya pembahasannya tentang perselisihan antar perguruan silat. Di sini sudah terjadi konflik horizontal, yaitu menganggap budaya dari satu organisasi silat itu lebih baik dari organisasi silat yang lain. Jadi terjadi konflik horizontal yang sederhananya itu ditimbulkan dari antar warga pada daerah tersebut. Jadi misal ada perguruan silat A dan B itu berkonflik, terus anggap bisa saja disebut itu sebagai konflik horizontal. Jadi konflik yang timbul dari bangsa itu sendiri. Yang kedua, menghambat integrasi. Jadi misal ada suatu perguruan silat, terus antar perguruan silat gitu ya, terus terjadi konflik horizontal. Bila konflik horizontal itu terjadi, maka di situ menghambat integrasi. Seharusnya antar perguruan silat saling melengkapi. Jadi kekurangannya dilengkapi dengan kelebihan dari perguruan silat yang lain. Yang ketiga, menurut objektivitas ilmu. Jadi misal terjadi, ini saling dari ketiga masalah ini saling berkaitan. Jadi misal menurut objektivitas ilmu, misal terjadi konflik horizontal pada perguruan silat, antar perguruan silat akan menurunkan perkembangan ilmu pengetahuan dari organisasi silat itu sendiri. Jadi misal ada perguruan silat A dan B terjadi konflik horizontal atau perselisihan. Terus misal suatu saat perguruan A membutuhkan bantuan perguruan B, kan jadi terhambat. Jadi terhambat tujuannya kita mencari objektivitas ilmu. Jadi sebaiknya jadi kesimpulannya etnosentrisme itu mempengaruhi integrasi suatu bangsa itu sendiri, khususnya di dunia persilatan. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya akan memberi contoh beberapa solusi untuk mengatasi etnosentrisme. Yang pertama, menghidupkan kembali kearifan lokal di masyarakat. Yang kedua, menanamkan multikulturalisme. Yang ketiga, menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia sesuai dengan Pancasila. Yang keempat, menanamkan jiwa nasionalisme. Yang kelima, mengurangi fanatisme yang berlebihan. Yang keenam, bersikap toleransi. Yang ketujuh, menumbuhkan empati. Dan yang kedelapan, menumbuhkan sikap inklusif.